Rahayu. Keluarga Dhamma TV, Manage Your Mind kali ini telah mengundang seorang ahli hipnoterapi, yaitu Ibu Brenda Imagrai. Beliau adalah jauh kami datangkan dari Jakarta khusus untuk seluruh keluarga Dhamma TV untuk mengerti sebenarnya hipnoterapi itu apa dan bagaimana. Nah, baik kita sapa dahulu beliau, Ibu Brenda. Salam sejahtera. Salam sejahtera Bu Hani. Iya, senang sekali bisa jumpa lagi dan kita berbincang-bincang tentang hipnoterapi. Iya. Karena banyak sekali orang yang tidak mengerti. Betul. Bu. Karena kalau kita berbicara soal kalimatnya hipno, wah, rasanya kita disihir gitu, Bu. Nah, disihir gitu, apa dihipnotis, kayak begitulah. Jadi sebenarnya hipnoterapi itu apakah kita diterapi dengan disihir-sihir begitu? Jadi yang dulunya cantik begini nanti bisa jadi kodok. Nah, sebenarnya yang bagaimana hipnoterapi itu? Mohon Ibu Brenda mau beri keterangan, karena kami bingung dan rancu gitu. Oke, jadi silahkan. Terima kasih untuk pertanyaan ini karena saya juga sering ditanya oleh teman-teman yang belum mengerti. Jadi hipnos itu sebenarnya dari kata hipnos, yaitu tidur di dalam bahasa Yunani, yang berarti dia itu dalam posisi relax state sebenarnya. Saat seseorang ini relax dan santai, kemudian kita terapi ini adalah untuk menterapi tentunya. Ada hubungannya dengan perasaan-perasaan, energi-energi negatif di dalam badan, dan ini bisa dilepaskan di dalam level hipnosis. Jadi tentunya ini tidak lepas dari pengertian dulu tentang bagaimana kesadaran dan bagian dari kesadaran ini bekerja. Saya perlu menjelaskan kepada pemirsa bahwa semua orang perlu di situ ada kesadaran. Ini diatur oleh otak sebelah kiri yang berpikir dan menganalisa. Ini mulai berkembang saat mulai sekolah. Jadi semua orang ini ada kesadaran dan semua orang punya bagian dari kesadaran. Di dalam bahasa Inggris itu disebutkan istilah yang dinamakan subconscious. Subconscious ini sebenarnya kurang tepat kalau kita terjemahkan sebagai alam bawah sadar. Saya mungkin satu-satunya praktisi hipnoterapi di Indonesia yang menolak menggunakan istilah alam bawah sadar. Karena pengertian tentang alam di bawah sadar bisa rancu. Ada orang bilang tidak ada kesadaran, ada orang itu bisa dipengaruhi seperti itu, seperti tadi katanya disihir. Itu bisa rancu. Jadi saya menggunakan istilah penjelasan dari kata subconscious. Subconscious itu adalah sebenarnya bagian dari kesadaran, dan ini ada di otak sebelah kanan yang menerima perasaan, ingatan sepanjang kehidupan kita, bahkan dari dalam kandungan, bahkan dari kehidupan lalu sebelum sekarang. Jadi otak yang kiri untuk menganalisa, yang kanan ini dalam bentuk perasaan. Kemampuan-kemampuan itu bisa digali dari otak sebelah kanan. Punya rasa jiwa art, jiwa seni, itu dari otak sebelah kanan, karena itu perasaan. Perasaan yang bekerja. Jadi begini, mekanisme cara pikiran kita. Saat logika bekerja, perasaan tidak keluar. Ketika ada logika, perasaan mati tertindih, ya. Bukan mati tertindih. Betul. Ya. Dan pada saat perasaan keluar, logika tidak jalan. Oke. Jadi pada saat bisa dimengerti ini oleh keluarga Dhamma TV. Jadi kalau logika merendah, maka yang ada adalah perasaan yang muncul. Tetapi kalau perasaannya yang menurun, logika akan muncul. Betul. Dan setiap hari kita selalu begini. Sepanjang hari. Sepanjang hari bukan bentuk konsep pikiran seseorang, misalnya bukan begitu ya? Betul. Jadi begini, kalau seseorang logika yang bekerja, kita lebih banyak menggunakan otak sebelah kiri, logika yang bekerja, perasaan ini jarang sekali muncul. Tapi sepanjang hari ini begini terus. Dan hanya di dalam posisi level bermeditasi dan berdoa,
atau menggunakan tasbih atau rosario, ini akan seimbang. Selebihnya begini terus. Coba perhatikan pada saat logika kita jalan, bekerja, sedang menghitung, perasaan nggak keluar. Ya, betul. Saat perasaan sedang keluar, logikanya nggak jalan. Sekarang begini, kalau sedih tiba-tiba ada rasa sedih, itu kan perasaan. Logikanya nggak jalan. Padahal kalau secara logika kita tahu bahwa orang tua kita misalnya sudah meninggal, logikanya sudah tidak ada. Tapi perasaan ini yang muncul, kesedihan. Nah, ini akibat dari ingatan bahwa orang tua kita tidak ada. Logika dan perasaan ini belum bisa sinkron istilahnya. Tapi selama kita sudah bisa menerima bahwa orang tua kita sudah tidak ada lagi di sebelah kita, di depan kita, kita sudah bisa menerima, ya sudah, ingatan itu akan tetap ada, tapi perasaan sedihnya ya sudah mereda. Yang terjadi di dalam level hipnosis, level hipnosis ini sebenarnya bekerja pada saat perasaan ini bekerja. Contoh, saat perasaan ini bekerja, seandainya seseorang merasakan rasa kurang percaya diri, padahal secara logika beliau itu pemilik satu perusahaan yang punya S1 atau S2, seperti itu misalnya. Tapi kalau dia tampil di depan umum, gemeteran, keringat dingin, kakinya bisa gemeter, goyang-goyang gitu. Secara logika dia pandai, aktualisasinya bagus, tapi perasaan dia tidak tahu dari mana rasa gugupnya ini. Dan kalau kita gali lewat hipnoterapi, regresi hipnoterapi ini, kita akan mengerti penyebabnya kenapa. Mungkin pada saat kecil dia dipermalukan, itu tersimpan di dalam memorinya dia. Sehingga perasaannya keluar kalau dia tampil di depan umum, mungkin dia ditertawakan, sehingga dia gemeteran dan takut. Mungkin waktu saat kecil, mungkin saat dari dalam kandungan, ibunya mengalami sesuatu ketakutan, sehingga bayi ini meresap semua perasaan itu. Karena bayi belum bisa menggunakan logika, jadi dia meresap perasaan itu. Sehingga itu yang diambil, dan jadi kalau tidak digali tidak tahu penyebabnya. Jadi setelah itu, setelah mengerti penyebabnya, dia terbebas dari rasa takut-takutnya itu, seperti itu. Atau secara logika misalnya, kenapa takut dengan ketinggian misalnya? Padahal dalam kehidupan ini tidak pernah jatuh. Ternyata setelah digali di kehidupan lalunya, kemungkinan besar sering-sering itu dia jatuh dari ketinggian, sehingga pada saat dia jatuh dan meninggal dalam ketakutan, tersimpan di dalam memorinya, terbawa dalam kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan sekarang. Itu yang sering ditemukan, Bu. Jadi hipnoterapi ini adalah menerapi saat seseorang ini dalam posisi relax, hipnos. Hipnos ini bekerja pada saat mungkin ada pemirsa atau Ibu Hani pernah mendengar tentang gelombang otak. Gelombang otak yang dikenal umum ada gamma, yaitu kesadaran betul-betul penuh, dan jarang sekali orang dalam keadaan seperti itu. Yang dikenal umum adalah beta, alfa, theta, dan delta. Delta itu tertidur pulas, mimpi keluar di alfa theta, dan sehari-hari orang ada di dalam posisi beta. Saat logika bekerja, beta ini yang keluar. Pada saat perasaan muncul, dia turun di level alfa. Dan di level alfa inilah saya membawa relaksasi ini, sehingga pada saat dia rileks, memori bisa digali. Jadi saya akan melakukan apa yang saya lakukan ini saat terapi, kita akan melakukan relaksasi badan dan pikiran, sehingga otomatis gelombang otaknya akan turun di seputar alfa, sehingga memori bisa digali, ingatannya bisa digali. Apa yang menyebabkan dia ini, apa yang menyebabkan dia sakit tertentu, apa yang menyebabkan ini. Karena penekanan-penekanan emosi itu akan bisa keluar dalam bentuk kemarahan, emosi tak terkendali, atau penyakit di dalam badan. Kalau diperiksa ke dokter tidak ada sakitnya. Padahal dia merasakan jantungnya duk-dukan, atau penyakit-penyakit tertentu itu akibat dari kemarahan. Itu sering terjadi. Jadi ternyata kalau kemarahan itu di posisi apa, Bu? Kalau tadi ada strata alfa, beta tadi itu. Perasaan alfa, theta itu. Oh,
Jadi tersimpan. kemarahan ada di perasaan ya Bu ya. Ya. Kalau perasaan bekerja berarti dia yang sedang aktif otak Kanan. kanan ya Bu ya. Ya. Jadi logikanya nggak bekerja. Logikanya tidak bekerja. Aha. Dan setiap hari kita selalu begini. Secara logika tidak masuk akal, tapi ini secara perasaan dia keluar. Jadi disitulah kita menggali, dan pada saat setelah seseorang mengerti kenapa penyebab merasakan sesuatu, nah itu akan diberikan sugesti-sugesti positif. Dan sugesti ini bekerja di dalam level alfa. Relax badan dan pikiran saat anak kecil bermain, diberikan sugesti positif, dia lagi relax, diberikan sugesti apapun positif negatif, bisa diterima. Kalau itu sugesti negatif, yang ada akan keluar dalam bentuk perasaan dia. Kalau seseorang terus-menerus dipersalahkan misalnya, dan dia akan menjadi tidak percaya diri, itu tersimpan di dalam memori dia. Nanti kita akan mencari. Mungkin pada saat dia besar dia lupa kenapa, tapi pada saat itu dia relax, digali kembali, itu akan ingat kembali. Akan ingat kembali. Aduh, ternyata kita ini mempunyai ingatan yang bisa saja berada di antara logika dan perasaan. Ya, betul. Baik keluarga Dhamma TV, nanti kita bincang-bincang lagi sebenarnya diri ini berada di perasaan atau di logika. Kita akan segera kembali. Terima kasih masih bersama Manage Your Mind. Ternyata di dalam hipnoterapi ini ada juga keperluannya manakala Anda ingin mengatur batin, ingin memanage your mind, ingin menjadi manajer dari diri dan batin Anda sendiri. Kita tadi sampai pada manusia ini biasanya atau yang baik itu berada di logika atau di perasaan. Ibu Brenda mengatakan bahwa tiap hari kita itu selalu kalau setelah perasaan kita ada logika, begitu ya Bu ya. Sebenarnya ada yang bilang itu baik mana sih Bu, perasaan dan logika itu? Yang baik seimbang. Seimbang ya? Tentunya. Pada saat ini seimbang logika dan perasaan ini akan ada kita dalam ketenangan batin yang luar biasa. Karena kalau perasaan negatif yang muncul, tentunya kita akan terbawa dalam energi negatif. Dalam perasaan ya? Dalam perasaan kita, misalnya kesedihan, kemarahan, benci, dendam, sakit hati, tidak percaya diri, ketakutan, apapun itu bentuk perasaan-perasaan yang negatif itu. Itu ada di sana, semua tersimpan di dalam memori. Kalau ini terlalu kuat, logikanya nggak bekerja, ini dia dipengaruhi perasaan dia. Sehingga apapun misalnya, dia takut ini, takut itu, semua menakutkan. Iya. Logikanya nggak jalan. Artinya dia timpang. Tapi kalau terlalu banyak menggunakan logika, perasaannya tidak bisa muncul, orang ini akan kejam. Karena dia main dengan logika terus. Tidak memikirkan, tidak merasakan perasaan orang. Misalnya seorang pebisnis, ini harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Supaya ada empatinya, sehingga dia tidak kejam. Karena kalau dia kejam, dia banyak menggunakan logika, itu akan mematikan orang-orang seputarnya, termasuk karyawannya, termasuk keluarganya. Dan ini makanya kenapa sebaiknya seimbang. Banyak orang yang tidak merasakan hal itu Bu ya. Jadi banyak orang para pebisnis itu mengatakan bahwa kalau kita tidak hati-hati atau tidak kejam, maka bisnis kita kurang lancar. Bahkan sehingga terhadap keluarga pun dia berhitung. Betul. Ya, dihitung secara bisnis. Ya. Terhadap karyawan istilahnya dia betul. dengan tega, dengan mentolo, kalau Jawa itu menginjaknya, menghisapnya terhadap karyawan dan pegawai. Ya. Terhadap atasan dia menjilat. Ya. Sehingga dia hatinya ini kasar ya. Kasar, beku, dingin. Dingin, iya. Ya. Betul. Itu bisa terjadi begitu? Bisa, karena dia terlalu memikirkan, menggunakan logika. Jadi memang baik jadi tidak ada empatinya Bu. Hatinya jadi beku dan dingin. Makanya kenapa orang-orang disarankan untuk bermeditasi dan berdoa, tujuannya supaya ini seimbang.
Karena kalau ini timpang, apapun yang timpang tidak baik. Kelebihan ini tidak, yang terlalu itu kan tidak baik. Jadi kalau dia bisa berjalan seimbang, kehidupannya pun baik dan lancar. Empatinya ada, rasa bisnisnya ada. Itu sangat ideal. Karena saya sering bertemu dengan pengusaha-pengusaha. Dan mereka punya rasa simpati, punya rasa empati. Sehingga kalau dia bisa mengemong anak buahnya, dia bisa memimpin perusahaannya dengan baik, anak buah ini akan bekerja pula semaksimal mungkin. Tapi kalau dia kejam, dia menekan, orang tidak ada yang betah kerja sama dia. Ya, ya. Jadi perlu adanya keseimbangan antara perasaan dan logika. Logika saja orang menjadi kasar dan kejam, Ya. Perasaan saja orang menjadi takut, Penakut. Jadi menuruti semua perasaannya. Perasaannya. Itu pun tidak baik. Padahal begini Bu ya, banyak orang-orang itu malah sekarang itu rasanya itu kita tuh terlalu berpikir tentang masa depan. Siapa yang orang yang nggak takut memikirkan masa depan, apa yang akan terjadi, sedangkan saya sedang mengejar kesarjanaan saya, apa yang terjadi. Kalau saya sudah mempunyainya, apakah saya bisa kerja? Tanda tanya lagi. Belum lagi apakah saya besok masuk neraka apa masuk surga? Begitu menakutkan. Yeah. Belum lagi siksa neraka demikian mengerikan. Siksa neraka di semua buku-buku demikian membuat takut untuk mati jadinya itu Bu ya. Nah, perasaan ini bagaimana Bu mengatasinya? Apakah harus dengan logika? Apa bisa dengan hipnoterapi? Ya, itu adalah kekhawatiran. Iya. Seseorang yang terlalu banyak memikirkan masa depan, artinya dia tidak hidup dalam masa sekarang. Dia khawatir bagaimana nanti saya bisa dapat pekerjaan ya, bagaimana hidup saya nantinya. Dia terlalu mengkhawatirkan masa depan, dia lupa dia hidup dalam masa sekarang. Jadi kenapa zaman sekarang ini banyak orang yang membicarakan the power of now, kekinian, masa sekarang. Karena itu bukan isapan jempol, tetapi itu benar-benar harus dipraktekkan. Kenapa? Kita ini satu hari, ini salah satu guru saya mengajarkan, satu hari kita punya 1 gelas energi. Sepertiganya biasanya kita pikirkan yang kemarin yang sudah tidak bisa kita apa-apakan. Sepertiganya lagi kita khawatir di masa mendatang. Yang belum terjadi kita sudah khawatir dan mumet. Jadi satu hari kita tinggal punya 1/3 energi. Tidak cukup untuk menjalani kehidupan. Bagaimana supaya kita bisa punya 1 cup energi ini, 1 gelas energi ini? Kita menerima bagian dari kehidupan kita ini yang sudah kemarin, itu sudah berlalu, biar. Tidak bisa kita ganti, itu sudah sejarah. Apakah kita bisa mengubah sejarah? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah kita bisa mengubah masa depan? Bisa. Kalau kita melakukan, sekarang begini, seseorang yang tidak bekerja, yang tidak mau sekolah, sudah terjelas terlihat seperti apa masa depannya. Jadi tapi kalau dia sekolah sekarang, dia bekerja dengan baik, dia banyak melakukan perbuatan baik, dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatannya itu, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Karena ini ada hubungannya dengan hukum alam, sebab akibat. Sebabnya apa yang dilakukan sekarang, akibatnya nanti yang akan dituai. Hukum tabur tuai, hukum karma, hukum tarik menarik, sebab akibat, ini semua sama. Jadi kenapa kita mesti memikirkan kekhawatiran? Dan memikirkan yang lalu. Kita ini hidup dalam masa sekarang. Jadi kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dengan hati. Saat ini kita melakukan apapun saat ini kita menyadarinya. Itulah yang dinamakan dengan kesadaran saat ini. Apapun pekerjaan yang dilakukan. Ya. Kesadaran saat ini apakah menggunakan yang mana Bu? Apakah logika? Apakah menggunakan perasaan Bu? Ya. Kesadaran saat ini menggunakan kesadaran mana? Saat ini kita menggunakan logika. Tetapi berjalan dengan itu, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bisa memajukan perusahaan ini. Salah satu aset perusahaan adalah manpower, orang yang bekerja. Kalau kita mengajak, memperlakukan
karyawan-karyawan kita dengan baik, teman-teman sekerja kita dengan baik, kita akan bisa bekerja sama dalam satu tim yang kompak dan baik. Tapi kalau kita ini dengan kejam seperti tadi Ibu ceritakan, memeras tenaga karyawan, menekan apapun yang tidak, pokoknya kita jadi pemimpin yang kejam. Tidak ada orang bisa lama bertahan bekerja pada kita kalau kita tidak bekerja juga dengan empati, dengan perasaan. Jadi kita memikirkan kesejahteraan karyawan-karyawati kita memikirkan bagaimana usaha ini bisa diperbesar. Itu semua masuk dalam perhitungan, logika juga perasaan. Ini pada saat ini berimbang, kemajuan perusahaan bisa pesat. Demikian ya Bu ya. Nah sedangkan hipnoterapi sendiri ya Bu ya, itu caranya bagaimana? Oke, jadi yang dilakukan di dalam hipnoterapi adalah membuat relaksasi badan dan pikiran. Sehingga pada saat badan dan pikiran, otomatis gelombang otak kita akan turun di level alfa dan theta, alfa atau theta. Yang artinya pada saat di situ mengerti kenapa penyebab perasaan seseorang itu muncul, itu akan ada, pikiran kita ini luar biasa Bu, menyimpan memori-memori seperti Google. Jadi kalau kita Google istilahnya ya, mencari, oke, kata kunci tidak percaya diri, apa penyebabnya? Cari di situ ya. Dan itu akan, pikiran itu akan masuk menuju ke satu masa. Mungkin pada saat dalam kandungan, ibunya ini ketakutan, kekhawatiran, itu semua. Tidak percaya diri menghadapi mertuanya, iparnya, suaminya, apapun. Nah, perasaan tidak percaya diri si ibu ini diserap oleh si bayi. Diambil oleh bayinya yang belum bisa menggunakan logikanya. Sehingga pada saat dia mengerti, oh ternyata itu ibu. Ya sudah, lepaskan. Dan diberikan sugesti positif di alfa theta ini. Pada saat diberikan sugesti positif, itu bisa diterima sebagai sesuatu yang akan menjadi satu pengganti perasaan yang tidak percaya diri itu. Sehingga pada saat dia diberikan sugesti positif bahwa dia bisa mampu menghadapi masa depan, menghadapi dunia kerja, menghadapi sekolah dengan baik, konsentrasi itu akan bisa dia terima dengan baik. Ya. Sedangkan bagaimana Bu kalau tentang adakah orang-orang yang sedang dihipno, yang sedang diterapi tadi itu, apakah ada yang gampang, ya artinya pinter, apakah ada yang kurang pinter sehingga lama? Tetapi simpan dulu pertanyaannya, karena kita akan break sejenak, mempersilahkan yang lewat yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami. Kami kali ini sedang membicarakan tentang konsep hipnoterapi dengan seorang terapis, yaitu Ibu Brenda I. McRae. Nah, tentang tadi itu yang saya tanyakan tadi, ya Bu ya. Mungkin ada cara-cara khusus juga Bu untuk menghipnoterapinya. Silakan. Jadi setiap orang itu unik dan berbeda. Lain-lain ya Bu? Lain-lain, ada benar yang Bu. Cepat, ada yang bodoh istilahnya ya. Bukan masalah bodoh atau pintar, tetapi bagaimana seseorang ini sepanjang hari dalam kehidupannya menggunakan logikanya. Kalau seseorang terlalu banyak menggunakan logika, itu sedikit agak sulit untuk masuk ke dalam level hipnosis. Karena dia selalu menggunakan rata-rata yang bukan berarti tidak bisa. Bisa selama dia mengikuti alurnya. Jadi tugas seorang terapis ini hanya guiding sebenarnya, hanya penunjuk. Jadi kalau kita bawa, saya mengajak orang membuat alur dalam relaksasi badan dan pikiran. Kalau orang itu mengikuti, dia akan sampai nanti di tujuan. Mengerti penyebabnya dan dia tidak menganalisa, dia akan sampai ke tujuan. Tapi kalau orang itu terlalu banyak menggunakan logika dan analisa, itu tidak tercapai tujuannya. Jadi makanya di dalam level ini kita membuat relaksasi badan dan pikiran, tujuannya supaya perasaan ini bisa digali.
Tapi kalau dia takut, dia ragu, dia banyak berpikir atau menganalisa, itu bisa menutup. Sulit sekali untuk mencapai level alfa itu, ya, betul. Level yang di bawah sadar. Betul. Di bawah apa ya, kesadaran. Bagian ya, dari kesadaran itu sendiri. Jadi karena orang ada yang bilang bawah sadar, bawah sadar. Persepsi orang tentang bawah sadar bisa berbeda. Macam-macam. Ada yang bilang tidak ada kesadaran. Ada yang bilang sekarang begini. Pada saat kita menonton TV, pada saat pemirsa nonton siaran TV atau tontonan-tontonan apapun, pada saat rileks, itu otomatis ada menuju di alfa. Diberikan sugesti-sugesti, itu akan masuk ke dalam pikirannya. Contoh, kenapa seseorang anak bisa takut hantu, bisa takut kegelapan, takut sendirian, karena dia nonton TV yang ceritanya tentang hantu. Dan kalau saya tanya, pernah melihat hantu? Tidak ada yang pernah. Tidak pernah melihat. Jadi saya tanya, kalau tidak pernah melihat, kenapa takut? Karena TV-nya hantunya serem. Lah ya jangan nonton TV, kalau ada cerita hantu jangan ditonton, supaya tidak mempengaruhi itu. Karena itu sugesti dari film masuk ke dalam pikirannya. Iklan, ini begini Bu, jalan bekerja iklan. Film ini akan membuat badan dan pikiran kita rileks. Kalau filmnya ini menenangkan. Nah kemudian ada iklan masuk. Karena pada saat iklan film ini kita tertarik. Ada rasa bahagia, itu otomatis level itu akan turun di alfa. Masuk iklan. Iklan itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Itu penyebabnya kenapa kata-kata di dalam iklan itu akan bisa kita ingat. Saya masih ingat tuh Bu, iklan waktu saat saya kecil, umur 5 atau 6 tahun nonton TV. Ada satu obat yang saya bisa ingat lagunya seperti apa. Itu akibat saya sering nonton TV. Dan iklan itu terpengaruh di dalam pikiran. Nah itu saya pada saat menonton, ada kesadaran. Jadi bukannya tidak sadar. Kalau kita bilang alam bawah sadar, itu artinya tidak ada orang berpersepsi, tidak ada kesadaran. Padahal bukan. Nih pada saat kita sedang, ini juga kebiasaan ya Bu. Misalnya kita bawa mobil atau bawa motor, dari rumah mau ke kampus atau mau ke kantor, lewatnya jalannya itu aja. Itu terekam di dalam memori kita. Betul. Nah ini terekam di dalam memori ini bagian dari hipnosis itu. Dia masuk ke dalam level alfa, ingatan itu masuk. Sehingga sering kita berjalan lagi nyetir. Loh kok udah sampai sini ya? Sepertinya tidak ada kesadaran, tapi ada kesadaran di situ. Sadar. Karena kalau kata ada orang menyeberang ya kita mengerem. tahu berhenti, ada lampu merah kita bisa berhenti. Jadi itu sebenarnya kita ada di dalam level hipnosis. Nah, level hipnosis itu bisa dijelaskan jadinya ada kesadaran, bukan tidak ada kesadaran, ada kesadaran tapi terekam di dalam memori itu. Nah, disitulah hipnosis bekerja. Dan jadi pada saat kita sedang berjalan sepertinya ngelamun, tetapi kita bisa nyampe ke dalam satu tujuan kita. Karena ini sudah terbiasa jalannya ini kita lalui. Itu terekam di dalam ingatan, tapi baru, udah sampai sini. Begitu ininya naik, kesadarannya mulai naik, jadi kita baru sepertinya baru menyadari, tapi sebetulnya di situ ada kesadaran. Sadar terus. Lama itu sebenarnya sadar. Betul. Seperti orang tidur pun sebenarnya kan sadar, Bu. Ada kesadaran di sana. Tetapi kalau dia pules sekali tidurnya itu di dalam level delta, tidak ada mimpi yang keluar, ini akan tidur pun ada levelnya di gelombang otak ini, Bu. Jadi mimpi itu keluar di level alfa theta, sedangkan tertidur pulas ada di delta. Tidak ada ingatan yang muncul, tidak ada mimpi-mimpi yang keluar, betul. Tidak ada perasaan yang keluar. Betul-betul tidur lahir dan batin begitu. Betul. Ya. Dan biasanya tidur lahir dan batin ini kelihatannya lebih membuat fresh, lebih membuat sehat ya Bu ya. Karena apa ya? Biarpun bukan kuantitasnya, tetapi kualitas. Betul sekali. Itu pencapaian ke delta tadi. Iya. Jadi dia sudah begitu rileks, sudah begitu tenang. Jadinya dia tidak lagi tahu apapun, itu sudah di delta itu. Sudah sampai ke sana, Bu ya. Tidak bisa digali.
Kalaupun kita menggali memori di situ, tidak ada yang keluar, dia sudah hilang. Hilang sama sekali ya. Iya, iya. Jadi tidur pun ternyata juga adalah kesadaran. Tidur pun ternyata juga mempunyai tingkatan strata. Iya. Di mana ada juga pengalaman-pengalaman tidur yang perlu untuk dihipnosiskan gitu Bu. Ya, jadi makanya kenapa orang yang sulit tidur itu pasti ada penyebabnya. Iya. Kita mencari penyebabnya setelah mengerti tidurnya enak. Tidurnya itu benar-benar bisa pules, les. Ada cerita hipnotis untuk tidur gitu Bu ya. Jadi ketika seseorang saya bersedia untuk dihipnotis, saya ingin tidurkan saya. Gitu ya. Kemudian yang terapisnya menidurkan dia, tidurlah, dan dia betul-betul tidur. Nah ini sebenarnya padahal istilahnya belum waktunya tidur Bu ya, waktunya masih bekerja. Sebenarnya ini yang tersentuh apa Bu? Kenapa, bagaimana? Bagian dari kesadaran itu. Kalau dia percaya dan mengikuti itu akan seperti itu. Jadi seperti contohnya ya, kalau seperti saya jelaskan bahwa proses hipnoterapi dengan proses stage hipnotis yang dilakukan di TV-TV. Orang sepertinya membuat seseorang itu tidak ada kesadaran, memperlakukan mandi di jalanan pakai itu gagang telepon, padahal dia menganggap itu shower. Ya itu sebetulnya adalah intrik-intrik. Di situ ada seperti tipuan-tipuan atau misalnya namanya juga itu untuk hiburan ya. Itu ada di situ unsur itu. Tetapi di dalam level hipnoterapi tidak ada unsur tipuan. Tidak ada trik. Tidak ada sama sekali. Karena guru saya pun tidak mengajari. Tidak pernah kita diajarkan untuk menipu orang. Kalau trik kan ya nggak berhasil dong. Sihir, gendam. Sihir, nah itu kalau itu yang di jalan-jalan katanya kalau misalnya ditepok gitu ya, mengikuti itu adalah sihir dan gendam. Tidak ada hubungannya dengan hipnotis sebenarnya. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi kalau misalkan kembali kepada seseorang yang tidur tadi ya Bu ya, kadang-kadang si orang tadi itu dia bisa istirahat dengan nikmat, karena dia kan sakit tidak bisa tidur. Ya. Kemudian ketika mengikuti terapisnya dia bisa tidur sampai ke level delta ya, kesadaran yang betul-betul murni. Ketika bangun pun maka dia seger sekali. Dan itu adalah obat yang mujarab untuk seluruh badan, komponen tubuh ini ya Bu, yang sakit-sakit itu Bu ya. Betul sekali. Nah sekarang misalkan orang yang mempunyai masa lalu yang buruk ya Bu ya, apakah untuk meregresinya itu orangnya harus tidur sampai ke level delta tadi? Tidak bisa justru seseorang di bawah ke level delta tidak bisa digali. Ditanya, sudah pules, tidak ada yang bisa kita gali. Nah, bukan tujuan saya membawa ke situ, tetapi kalau orangnya sebelum terapi dia kurang tidur, dia bisa tertidur, otomatis dia ambles tidur, pules. Jadi makanya saya selalu ingatkan orang itu, klien itu harus cukup tidur supaya tidak ambles ke tempat level delta itu, tidak turun sampai sejauh itu. Jadi pada saat dia ada kesadaran, nah yang ada kita cuma menggali memorinya dia saja. Sehingga menyelesaikan apapun yang mungkin dalam kehidupan sekarang ada orang yang merasakan batuk atau apa, sakit atau apa. Nah itu ternyata bawaan-bawaan dari masa lalu. Setelah mengerti penyebabnya kenapa dia alergi tertentu, dia sakit di jantungnya, begitu selesai, loh, kok jantung saya enak ya? Kok saya asmanya tidak ada, alergi saya tidak ada lagi. Nah itu langsung karena dia mengerti penyebabnya kenapa. Nah saya ini selalu mencari penyebab akarnya. Setelah mengerti akarnya kita lepaskan dan diberikan sugesti positif sehingga dia terbebas dari masalah-masalah apapun itu. Jadi begitu ya. Jadi dicari dulu penyebabnya. Andai kata apapun keluhannya, dicari penyebabnya, begitu ya Bu ya. Betul. Iya. Kalau misalkan karena dia juga sedang sadar kan orang yang melakukan hipnoterapi tadi itu
si pasien ini misalkan berbohong karena malu, bagaimana Bu? Sepengetahuan saya di dalam level hipnosis tidak ada gunanya seseorang berbohong, karena dia datang pada saya untuk mengerti penyebab-penyebab tertentu. Jadi kalau dia tidak artinya berbohong, tidak jujur gitu ya, sebenarnya itu merugikan dia, karena nanti hasilnya tidak ada. Jadi ada orang misalnya pada saat saya menggali, kok badannya beda ya, kalau perempuan jadi laki, laki jadi perempuan, atau badannya ini kok lain. Heran dia. Misalnya itu regresi ke kehidupan lalu ternyata. Misal masalah-masalah ini seperti saya katakan tadi, seperti Google. Kita mencari kata-kata kunci, masuk dia ke dalam kehidupan yang berbeda. Iya, iya. Menarik sekali nih keluarga Dhamma TV. Ternyata untuk regresi atau hipnoterapi, kita bisa masuk ke masa lalu kita, bahkan ke kehidupan kita sebelum saat ini. Apa rahasianya? Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami. Kita tadi sudah berbincang-bincang tentang dengan regresi, dengan hipnoterapi ini, Anda bisa mengetahui siapakah diri Anda pada kehidupan sebelum kehidupan yang ini. Baik, kita tanya pada ahlinya, Ibu Brenda Magrai. Ibu Brenda, tadi kita sampai pada segmen bahwa untuk menggali sesuatu yang salah itu kadang-kadang kita melihat masa lalu ya, di dalam keadaan istilahnya setengah sadar, namanya begitu ya untuk kalimat orang awam. Nah, bahkan bisa melihat ke masa sebelum kehidupan yang ini. Betul. Pengalaman Ibu Brenda yang bisa diberikan pada pemirsa yang bagaimana Bu? Oke. Menangani pasien. Jadi saya ini. selalu kalau orang bertanya, Bu, saya mau lihat kehidupan lalu. Saya bilang, buat apa dan mau yang mana? Karena kehidupan lalu kita itu ratusan ribu jutaan kali. Jadi saya selalu bertanya, mau mencari apa? Hubungan dengan seseorang, atau masalah-masalah di badan yang mungkin ada hubungannya dengan kehidupan lalu, atau pengertian-pengertian, ada mimpi yang selalu keluarnya itu aja. Karena kehidupan lalu bisa keluar lewat mimpi. Jadi saya selalu berusaha mencari, mengerti dulu apa yang terjadi dengan orang ini. Setelah itu baru dibawa. Karena kalau cuma mau tahu kehidupan lalu kita ini buat apa udahnya, nggak ada gunanya. Tetapi untuk healing, untuk proses penyembuhan dalam pikiran dan badannya, itu saya bawa ke sana. Seperti contoh yang sering saya katakan, waktu umur saya 40, itu beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di Amerika, setiap saya berjalan lebih dari 1 jam, kaki kanan saya ini sakit bukan main, seperti tertusuk-tusuk. Saya ke dokter di sana, dokter kaki, dan disarankan harus suntik kortison. Mungkin yang mengerti tahu apa itu. Suntikan kortison ini tidak boleh sembarangan, karena ini bisa menyebabkan osteoporosis. Dan tapi kata dokter tidak ada cara lain, jadi harus suntik 2 kali dalam waktu 6 bulan, harus suntik. Oke, saya ikuti 2 kali dalam waktu 6 bulan. Setelah suntik kedua kali tidak sembuh. Kebetulan waktu itu, saat itu saya setiap tahun waktu tinggal di Amerika itu selalu memperdalam teknik regresi. Dan pada saat saya sekolah, ketemu satu kehidupan lalu, di mana kaki saya ini dijepit dengan jepitan besi, ditarik dengan kuda, disiksa, maksudnya meninggalnya itu dengan keadaan penuh kebencian dan kemarahan. Itu usianya 40, waktu itu laki-laki saya. Dan ternyata saat kehidupan ini di umur 40, kaki saya ini sakit. Nggak ngerti kenapa penyebabnya. Setelah mengerti dan diberikan sugesti positif bahwa itu sudah lewat, dan betul memang itu sudah berlalu. Sekarang jalan kemanapun tidak ada masalah. Mau ke jalan dari Mendut ke Borobudur waktu Waisak tahun lalu saya pergi. Jalan 2,5 jam tidak sakit, tidak ada masalah. Itu karena ini kaki sudah mengerti bahwa itu sudah berlalu. Tapi kalau tidak dibawa mengerti, dia akan terus sakit.
Itu bertahun-tahun Bu, kaki saya sakit sampai saya menyadari usia hampir 40 tahun menuju ke 41 tahun. Itu sakit bukan main. Dan sekarang bebas. Tidak ada lagi rasa sakitnya. Nah itulah fungsinya. Mengapa saya melakukan regresi. Dan regresi ini untuk dikenal oleh awam, ada yang bilang apa gunanya mengorek lagi masa lalu. Kalau tidak ada fungsinya saya setuju, tidak perlu. Tetapi kalau ini untuk fungsi penyembuhan pikiran dan badan, saya lakukan itu. Kadang-kadang masalah itu bukan cuma datang dari kehidupan lalu, tapi dalam kehidupan sekarang. Di mana pada saat kecil mengalami sesuatu, ketakutan atau apa, atau bahkan pula dalam kandungan, bayi yang ingin digugurkan oleh ibu atau bapaknya, bayi itu tahu. Dan pada saat terlahir dia akan memberontak pada keluarganya, seperti perasaan tidak diterima, tidak punya rasa percaya diri. Dan kalau digali dan dibawa mengerti, dia akan bisa, oh ya, oke, bahwa dia sudah dibesarkan dengan baik. Nah itu yang harus dibawa mengerti oleh orang-orang ini. Karena kalau dia tidak dibawa mengerti, menyadari, oh dia tidak tahu dari mana asalnya, tidak bisa melepas. Bahkan nanti akan terbawa-bawa terus sampai dia tua. Betul. Yang berikutnya. Iya. Bahkan nanti andai kata sekalipun dia sudah berkali-kali terlahir di dunia, tetapi dia tetap menjadi orang yang salah, orang yang tidak bijaksana. Betul. Begitu ya Bu ya. Betul. Karena kalau menurut saya ini, orang roh yang sudah berkali-kali lahir ke dunia, biasanya dia juga pintar. Karena kan dia sudah belajar, sering ya. Apa dari kehidupan yang lalu dipelajari. Ya, mestinya pintar. Tetapi kadang-kadang kalau ada trauma dalam satu kehidupan, misalnya meninggalnya karena tidak wajar ya, dibunuh atau kecelakaan atau kecelakaan alam, itu dia bisa membuat ketakutan. Ketika dia lahir dia menjadi orang yang penakut, kerdil hati. Iya. Jadi belum tentu. Jadi benar sebetulnya ini akan berkembang menjadi lebih bijaksana. Tetapi kalau terjadi trauma di akhir kehidupan orang tertentu, dia akan dalam kehidupan mendatang itu begitu ketakutan karena terbawa dari perasaan yang lalu. Jadi setelah kita mengerti dia bebas dari perasaan itu, kedepannya pun tidak ada masalah. Ada orang yang menyampaikan bahwa seseorang yang sedang artinya itu ketika dia ingin bekerja gagal, ketika dia akan melakukan sesuatu proyek dalam hidupnya, dia ketakutan. Dia mau begini, dia rasanya enggak, saya menahan diri. Padahal dia pintar. Betul. Dia pandai sekali dalam segala hal. Dia seorang seniman yang bagus, tetapi dia tidak bisa mengupayakan perkembangan kehidupannya. Betul. Andai kata bekerja pada orang sebentar saja, andai kata dia akan dipromosikan jabatannya, turun lagi. Bukan salahnya dia, tetapi dia. Nah, padahal dia itu selalu sering ketakutan. Ketakutan pada hal yang tidak benar, misalkan ketakutan pada hantu-hantu, ketakutan pada kehidupan yang akan datang. Nah, kenapa Bu ini bisa apa ada hubungannya orang yang takut hantu tidak sukses hidupnya? Karena ini ada beberapa contoh itu Bu. Bagaimana ini Bu? Karena ketakutan itu begitu menguasai dia. Nah inilah Bu, perasaan ini bekerja, jalan, keluar, logikanya nggak jalan. Jadi perasaan yang lebih dominan ya? Perasaan lebih dominan. Ini makanya kenapa jadi timpang. Sehingga potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, kita makanya kenapa harus mencari apa ini sebenarnya yang menjadi ketakutan dia. Apa yang membuat dia gagal? Nah itu akan digali, mencari kenapa. Setelah dia mengerti, oh ternyata itu waktu hamil di dalam kandungan ibunya mau menggugurkan. Sehingga dia tidak ada percaya dirinya, sehingga dia merasa tidak mampu, sehingga dia merasa takut. Sering Bu saya ketemu yang begitu. Dan setelah mengerti, oh ya sekarang kamu sudah mengerti ini, lepaskan itu. Sehingga pada saat itu dia bilang, oh ya Bu saya merasa kehidupan saya jauh lebih baik. Saya kontrak berpengaruh Bu, sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Karena dia merasa lebih ringan, lebih percaya diri. Jadi sangat penting ya Bu ya hipnoterapi ini bagi orang-orang yang menderita misalkan hanya ketakutan kepada kegelapan, ketakutan pada hantu-hantu yang
yang Pak Buyang yang tidak pernah ditemuinya. Siapa sih orang yang pernah bertemu hantu? Kalau pernah bertemu mungkin malah anak-anak masuk koran indigo ya. gitu ya, itu bisa melihat. Ada juga yang bisa merasakan tuh. Kadang-kadang memang ada orang yang punya kemampuan seperti itu, tetapi tidak semua orang, rata-rata orang takut karena nonton TV Ya, seperti hanya itu. kan begitu. Ya. Sehingga TV-TV yang menggelar acara-acara menakutkan tadi itu demikian laris. Iya, justru saya bingung, kok mau aja ditonton ya, Iya. padahal Kok menakutkan. mau aja dibohongin ya? Iya, Kan iya, dibohongin itu benar. Iya. Bioskop-bioskop, ini ada joke-joke katanya, bioskop-bioskop di Indonesia yang laris itu cuma film hantu. Iya, iya. Jadi rasanya orang itu suka sekali dibohongin, Iya, betul, ditakutin. ditakuti. Nah ini tentu saja membuat tidak sehat. Sangat tidak sehat untuk pikirannya. Apalagi bagi generasi yang masih generasi penerus, anak-anak Betul. yang masih kecil-kecil. Betul. Mohon jangan terlalu sering untuk menonton televisi yang horor-horor yang menakutkan begitu, Iya. karena sama sekali tidak mendidik. Betul Baik sekali. Ibu Brenda, 3 menit terakhir mohon dijelaskan sebenarnya secara utuh konsep hipnoterapi ke apa ya, cara-caranya begitu. Ya. Jadi caranya itu ya sebaiknya kalau mau melakukan hipnoterapi adalah mengunjungi seorang hipnoterapis yang sudah punya jam terbang yang cukup. Artinya dia sekolah dengan benar dan dia punya jam terbang yang baik dan dia punya kode etik yang baik. Iya, betul. Dan kode etik ini sangat penting. Jadi sebagai seorang terapis, kalau kita lulusan, bukan saya mau menyombongkan ya Bu ya, mohon maaf. Kalau kita lulusan dari luar, kita ada satu kode etik di mana kita tidak boleh menceritakan sama sekali siapapun klien kita. Biarpun yang datang itu adalah artis, adalah pemuka agama, adalah siapapun, kita tidak boleh sekalipun cerita. Dan kalau ada orang yang tahu dia datang pada kita tidak boleh cerita. Suami istri pun saya tidak boleh cerita pada mereka satu sama lain. Karena saudara pun tidak boleh, orang tua dan anak pun tidak boleh. Kecuali kalau yang datang itu di bawah 17 tahun dan harus ada bahaya. Ya, ada bahaya dalam arti anak itu misalnya narkoba atau anak itu kepingin bunuh diri. Saya harus cerita pada orang tuanya supaya menghindari, supaya ikut menjaga kesejahteraan anak itu. Jadi kalau ingin melakukan hipnoterapi, pergilah kepada hipnoterapis yang sudah punya jam terbang dan terlatih dengan baik. Dan mereka bisa membantu untuk melepaskan energi-energi negatif itu sehingga tidak lagi terbawa ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu bisa membuat dia maju dalam kehidupannya. Maju dalam kehidupannya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Brenda sudah hadir di studio, sudah 1 jam bersama Keluarga Dhamma TV, dan mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang hipnoterapi yang menarik ini. Keluarga Dhamma TV, waktu kita juga sudah habis. Manage your mind, jadi aturlah perasaan Anda, aturlah batin Anda. Kali ini saya sudah datang bersama Ibu Brenda, mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan. Saya Hani Sonyaruri beserta staf yang sedang bekerja mengucapkan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Rahayu.